Kepolisian Lalu Lintas Indonesia memiliki sejarah panjang yang berawal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu pengaturan lalu lintas masih dilakukan secara sederhana dan terbatas hanya di kota-kota besar seperti Batavia, sekarang Jakarta. Para petugas lalu lintas pertama kali dikenal sebagai Verkeersagent yang bertugas mengatur kelancaran lalu lintas menggunakan isyarat tangan mengingat belum adanya lampu lalu lintas seperti sekarang. Setelah kemerdekaan Indonesia, barulah sistem kepolisian lalu lintas mulai dibentuk dengan lebih terorganisir dan memiliki tugas yang lebih spesifik. Menelisik kembali pembentukan Satuan Lalu Lintas pada tanggal 22 September 1955, berdirilah Satuan Kepolisian Lalu Lintas pertama di Indonesia. Pada awal pembentukannya, satuan ini difokuskan untuk mengatur lalu lintas di kota-kota besar yang semakin padat. Peran penting satuan ini adalah untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengatur lalu lintas, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan. Tugas ini semakin diperluas seiring dengan perkembangan jumlah kendaraan dan pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia. Dari evolusi dan modernisasi seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, Kepolisian Lalu Lintas terus melakukan modernisasi dalam sistem pengaturan dan pengawasan lalu lintas. Beberapa inovasi yang diterapkan meliputi penggunaan teknologi digital seperti CCTV untuk pemantauan lalu lintas, penegakan hukum dan sistem adalah aplikasi layanan informasi lalu lintas, serta penerapan e-tilang untuk memudahkan proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, Kepolisian Lalu Lintas juga melakukan kampanye keselamatan berkendara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin berlalu lintas. Sementara peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban, peran Kepolisian Lalu Lintas tidak hanya sebatas pengaturan jalan raya, tetapi juga mencakup upaya preventif dan edukatif untuk mengurangi angka kecelakaan. Kampanye keselamatan, sosialisasi rambu-rambu lalu lintas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran menjadi bagian dari tugas utama Kepolisian Lalu Lintas. Mereka juga berperan dalam pengaturan lalu lintas pada acara-acara besar, evakuasi kecelakaan, serta pengawalan kendaraan penting seperti ambulans dan kendaraan VVIP. Nah, tantangan yang dihadapi hingga memasuki usia ke-69 tahun 2024, Kepolisian Lalu Lintas Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti peningkatan jumlah kendaraan, pelanggaran lalu lintas yang kompleks, dan kebutuhan akan integrasi sistem pengawasan yang lebih canggih. Tantangan lain yang cukup signifikan adalah bagaimana cara menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di jalan raya. Upaya digitalisasi dan edukasi masyarakat menjadi langkah penting yang terus diupayakan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Hari jadi ke-69 ini, momentum untuk inovasi. Kepolisian Lalu Lintas Indonesia atau Polantas Presisi tidak hanya merayakan pencapaian dan dedikasi selama hampir 7 dekade, tetapi juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Berbagai program baru diluncurkan seperti integrasi teknologi dengan platform digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi lalu lintas dan pelayanan kepolisian. Dengan semangat profesionalisme dan dedikasi, Kepolisian Lalu Lintas Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan di seluruh negeri.